Perempuan, woi. Katanya umat beragama saling. Ya, ini tidak kekerasan. Tidak ada kekerasan. Gimana? Harus gimana? Ya bisa saling. Sudah, itu sudah dilakukan. Sudah 2 tahun. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Dan lagi kejadian seperti ini terulang di Konoha. Ini seperti kebiasaan atau budaya warga Konoha, yaitu suka menggusur orang lagi ibadah, bubarin paksa, ya persulit pembangunan rumah ibadah. Wow. Luar biasa, gila. Nggak ada kapok-kapoknya ya. Lagi dan lagi mereka membubarin ibadah paksa orang lain, ya. Seperti yang ada di video barusan. Itu TKP-nya di Bandung, di daerah yang dikuasai oleh KDM. KDM pernah mengatakan orang Sunda itu tidak intoleran. Yang intoleran itu adalah pendatang. Padahal menurut data, ya, ini menurut data guys ya. Salah satu daerah yang paling intoleran di Konoha itu adalah Depok. Depok itu Jawa Barat ya. Jawa Barat masuk 10 besar yang paling intoleran itu masuk ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Mas Abu Janda. Abu Janda mengatakan bahwa Jawa Barat itu masuk salah satu provinsi paling intoleran gitu. Lalu Abu Janda dikatain sesat. Ya, saya tidak berpihak pada Abu Janda di sini ya. Abu Janda juga punya kesalahan kok ya. Kesalahannya apa? Dia mengatakan barbar gitu ya. Nggak boleh dong ya mengatakan barbar. Ya, kecuali dia ngomongnya di tongkrongan misalnya, nggak direkam. Itu kan direkam ya, dia ngomong barbar ya. Itu kesalahan daripada Abu Janda ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ya, saya tidak fanatik pada siapapun ya. Nggak boleh ya terlalu fanatik ya. Kalau salah ya salah gitu, kalau benar benar gitu ya. Kemudian ya kejadian ini terus berulang guys. Kalau misalnya ada yang mengatakan Jawa Barat itu bukan provinsi intoleransi kok ya, tapi kan data kan mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita menolak data ya, saya tidak sepakat dengan KDM ya. Mohon maaf bagi pendukung KDM ya. Ya kalau benar ya katakan benar ya, kalau salah salah gitu. Jangan terlalu fanatik terhadap KDM, nggak boleh ya. Jadi gini guys, ya mohon maaf bagian tervideonya. Sebenarnya kalau boleh jujur, ya kalau misalnya KDM mengatakan orang Sunda tidak intoleran, itu terlalu melebar kalau saya perhatikan. Itu logical fallacy ya. Kenapa seperti itu? Harusnya gini ya, harusnya ada perbaikan gitu ya. Oh, Jawa Barat itu salah satu provinsi intoleran menurut data dari Setara Institut ya. Ini menurut data guys ya. Bukan saya karang-karang sendiri ya. Jadi kalau mau bantu pakai data. Nah, harusnya kan ada perbaikan tuh ya. Apa yang salah gitu ya. Kok bisa seperti itu? Kalau misalnya itu pendatang, nah, oke lah misalnya ini pendatang tuh ya. Tapi kan permasalahannya kan mereka tinggal di Jawa Barat. Harusnya mereka menjaga marwah Jawa Barat. Yang rusak kan nama KDM juga kan. Ya orang-orang kan akan mengatakan, itu Jawa Barat itu salah satu provinsi paling intoleran. Ya, itu kan akan menjegal nama KDM di masa depan kan. Misalnya dia calon presiden gitu ya, itu kan bisa jadi alasan pesaingnya kan. Lihat tuh Jawa Barat ya pada pemerintahan KDM intoleran misalnya. Ya saya yakin orang Sunda itu atau orang Jawa Barat itu ya orang yang sangat-sangat baik ya, saya yakin. Ya kalaupun itu pendatang ya tetap kena gitu ya. Jawa Barat itu kena gitu. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini terus berulang gitu ya? Saya tuh sampai bosan ya mengulang-ulang hal ini. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Kenapa hal seperti ini terus terulang gitu ya? Padahal kan di perumahan, itu kan TKP-nya di perumahan ya. Bayangkan orang-orang Kristen itu ibadah sampai masuk ke perumahan-perumahan. Karena sulitnya izin. Ya, ada SKB 2 menteri gitu ya, ada tanda tangan warga, kan ribet ya. Hanya cuma bikin rumah ibadah gitu. Ya mereka ibadahnya di ini perumahan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan mana izinnya, gimana mau izinin orang minta izin juga nggak dikasih izin, ya kan? Harus tanda tangan gitu. Nih bayangin nih misalnya nih ya, Anda ini jadi Kristen misalnya nih ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Anda Kristen minoritas misalnya. Anda merantau ke satu daerah misalnya.
Nah, daerah tersebut itu misalnya ya, saya tidak menyebut ya daerah apa ya. Di situ banyak orang intoleran, orang radikal misalnya. Dari awal mereka udah benci dengan Kristen misalnya. Lalu kita minta tanda tangan ya, tanda tangan mendirikan gereja. Apakah mereka tanda tangan? Enggak bakal ya potong kuping saya kalau mereka tanda tangan. Itu yang dialami orang Kristen. Jadi kalau alasannya itu harus ada izinnya, ya minta izinnya nggak dikasih izin, ya nggak dikasih izin. Itu permasalahannya. SKB Domentri itu kan sebenarnya cacat logika gitu ya. Itu sebenarnya untuk menjaga mayoritas tetap mayoritas ya. Kalau diperes ya, tujuan daripada SKB Domentri itu ya untuk apa? Untuk mempertahankan mayoritas tetap mayoritas. Ya, untuk mempertahankan agama Arab di Konoha itu tetap mayoritas gitu. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan ya. Kalau misalnya mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, jangan salahin agama Arabnya dong ya. Tapi gini guys, banyak tuh orang mengatakan bahwa ya kalau ada masalah seperti ini jangan salahin agamanya dong ya. Saya beragama Arab tapi saya tidak mendukung ini. Ya, saya beragama Arab tapi saya menentang ini. Saya beragama Arab tapi saya prihatin. Ya kalau cuma nulis-nulis seperti itu di komentar ya siapa juga bisa. Anak saya yang bocil juga bisa. Ya, permasalahannya gini guys ya. Ini jarang dibongkar ya. Banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Ya kan? Benar nggak itu? Ya, itu premis pertama. Kenapa banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama? Apa alasannya? Ya, karena faktor daripada dogma, doktrin gitu. Sehingga apa? Sehingga ini mempengaruhi keputusan kita gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya tiba-tiba kita misalnya nih intoleran dengan agama lain. Lalu kita mengatakan, "Oh, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya." Nah, siapa tahu ya orang-orang ini dipengaruhi oleh agamanya. Kita nggak tahu kan, who know kan? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Ya, jadi ini kan logical fallacy ya. Ya, kalau kita misalnya nih ngambil contoh yang lain misalnya nih, warga Konoha kan sering mengatakan kalau misalnya ada menggeruduk rumah ibadah, ya mempersekusi orang lagi ibadah, bubarin paksa misalnya atau mempersulit izin, jangan salah agamanya dong, salah orangnya. Oke, ya kalau itu kesalahan, oke ya, ya oke fine ya. Kita sepakat itu misalnya. Kemudian kalau misalnya ya, di sudut pandang yang lain misalnya, tiba-tiba nih ya misalnya nih ada orang yang beragama Arab misalnya, tiba-tiba memenangkan piala UFC misalnya, dapat piala Nobel misalnya. Apakah mereka akan mengklaim agamanya? Biasanya mereka akan mengklaim agamanya apa dulu dong, ya. Itu kan dipengaruhi oleh agamanya. Dia berbuat baik, dia belajar, dia berpikir berakal itu dipengaruhi oleh agama. Ada ayatnya, yang mereka akan menunjukkan ayatnya. Oh, ini ayatnya nih, berakal. Oh, dia dapat Nobel itu karena dia berakal. Ini kan agama akal, agama Arab ini kan agama akal gitu ya. Ya, tapi kalau kebaikan mereka akan mengklaim. Tapi kalau kejahatan mereka tidak akan mengklaim. Ini namanya lepas dari tanggung jawab. Ini namanya tidak mau introspeksi diri. Ya siapa tahu ya kan orang-orang yang bubarin paksa itu dipengaruhi oleh agama. Kita nggak tahu kan, who know kan. Saya coba bertanya ya, ya kan. Siapa tahu dipengaruhi oleh agama-agama Arab gitu. Kita nggak tahu kan, who know gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Ya orangnya itu dipengaruhi oleh agama. Kalau misalnya mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong, ya orangnya itu kan yang disalahin. Apa gunanya kita beragama kalau agama tidak mempengaruhi kita? Iya kan? Agama itu mempengaruhi kita. Ya, kita ambil contoh misalnya. Kenapa orang Buddha itu tidak pernah mempersekusi ibadah orang lain? Jarang banget gitu ya, kecuali fatal gitu. Kenapa? Ya karena doktrin agama Buddha itu ya mengajarkan kebaikan ya. Gak pernah tuh ya orang Buddha berantem dengan orang Kristen, gak pernah. Mana coba? Jarang banget. Orang Hindu dengan orang Kristen gak pernah tuh gotok-gotokan. Akur-akur aja gitu. Ya, tapi agama Arab kan sama orang Buddha ribut, ya agama Hindu ribut, agama Arab ribut dengan agama Arab, gitu. Sesama agama Arab ribut gitu. Jadi harusnya kita berpikir gitu, apa yang salah gitu, what's wrong gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit ya. Saya tuh mengkritik KDM ya. Saya mengkritik KDM ya. Harusnya introspeksi diri dong gitu ya. Apa yang salah gitu ya. Harusnya nyari ya permasalahannya di mana. Jangan mengatakan, oh nggak ada tuh ya, itu pendatang, nggak boleh seperti itu. Jangan salah agamanya dong.
ya selain orangnya. Ya kan orang-orang ini kan dipengaruhi oleh doktrin agama. Ya bisa aja mereka dipengaruhi oleh doktrin yang mengatakan agama gue yang paling benar. Misalnya nih agama Arab mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, agama lain sesat misalnya ya. Ya, sehingga mereka membubarkan ibadah orang lain karena mereka menganggap agama mereka yang paling benar, ya agama mereka yang paling suci, agama mereka yang paling diberkati gitu ya, agama lain sesat, lalu mereka berpikir bahwa agama lain masuk neraka, lalu timbul ya semacam niat untuk membubarkan ibadah orang lain ya, mempersulit izin rumah ibadah orang lain karena mereka menganggap mereka yang punya palang sorga, ya kalau nggak masuk ke agama gue ya nggak bakal masuk sorga. Ya siapa tahu pengaruh dari situ kan. Who know ya kan? Saya cuma bertanya gitu. Ya, jadi kalau ada orang bahwa agama yang paling benar, agama yang lain sesat ya. Kalau ketika kamu ketemu dengan orang Nasrani, pepetlah gitu ya, persempitlah jalannya. Misalnya nih dipengaruhi oleh dogma seperti itu misalnya ya. Tapi ya permasalahannya kan kita harus tahu dulu gitu ya, apakah yang dipengaruhi atau tidak gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi guys ya. Ya, mohon maaf bagi yang terviewnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat menjelekkan agama apapun di sini ya. Tujuan saya itu baik supaya kita jadi negara maju gitu. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kutuk-kutukan gitu, masalah gereja dipersoalkan, ya pembangunan rumah ibadah dipersoalkan gitu ya, izin dipersoalkan, nggak bakal bisa jadi negara maju. Bahkan investor juga nggak bakal mau masuk gitu. Ya, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, makanya saya bahas. Kalau nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, saya nggak bakal bahas ini. Ngapain? Ya, buang-buang waktu gitu. Jadi ini dari sudut pandang edukasi ya, dari sudut pandang netral gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling diridhoi, agama Arab yang punya sorga, agama lain nggak punya sorga, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya cuma bertanya, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Ya, kita kembali ke definisi daripada agama itu sendiri. Apa sih agama? Apa sih keyakinan? Agama itu kan keyakinan. Ya, kita memeluk agama itu ya karena kita meyakini bahwa itu benar kan. Apa definisi keyakinan? Berkali-kali saya mengatakan, agama atau keyakinan, belief, atau faith, atau keimanan itu definisinya adalah kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, walaupun itu tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Itu hanya perasaan kita aja gitu ya. Keyakinan itu kan perasaan. Itu hanya perasaan kita aja. Itu bukan berdasarkan data, fakta gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita yang paling benar, kita yang paling suci gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan orang Kristen sesat. Wong agama kita juga tidak terbukti secara ilmiah. Wong agama Arab juga nggak bisa terbukti secara langsung. Ya nggak terbukti secara ilmiah. Mana coba kasih datanya. Akhirat apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kalau misalnya mengatakan agama gue yang paling masuk surga, mana coba datanya? Mana coba akhirat terbukti secara ilmiah apa enggak? Ya, saya bicara dari sudut pandang ilmiah ya. Kalau dari sudut pandang keyakinan, saya masih percaya dengan Tuhan, masih percaya dengan agama, masih percaya dengan akhirat dari sudut pandang keyakinan. Tapi kalau ini sudah keluar daripada privasi, ya ini masalah besar. Ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Orang melarang ibadah ya harus ada izinnya, itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Asal jangan mengganggu gitu ya. Kecuali misalnya orang Kristen teriak-teriak misalnya. Ya, sampai 10 kali sehari teriak-teriak ya, menggunakan suara yang keras gitu ya, sampai mengganggu orang gitu ya, sampai orang nggak bisa tidur gitu ya, sampai orang nggak nyaman gitu ya, suaranya keras banget, itu baru bermasalah, itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, mengganggu orang gitu. Kalau nggak mengganggu orang ya sah-sah aja. Ya kalau cuman indoor misalnya nih, jauh misalnya nih dari, katakanlah misalnya dari pemukiman jauh misalnya. Ya, kalaupun di perumahan kalau nggak mengganggu orang ya biasa aja gitu, iya kan? Ya kalau misalnya nih indoor misalnya, ya dikasih peredam misalnya, ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Itu kan sekali seminggu doang ya, nggak tiap hari gitu ya. Itu pun berapa jam ya? Sekali seminggu cuma 1, 2, 3 jam, nggak sampai berjam-jam, nggak sampai 10 jam kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi ya. Dulu saya sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya mau curhat di sini ya.
Ini dari pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya itu nggak pernah mempertanyakan apa definisi keyakinan agama gitu. Nggak pernah saya mempertanyakan. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa agama itu terbukti secara ilmiah, surga itu terbukti secara ilmiah. Tapi karena ada orang menggeruduk rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya, saya jadi mempertanyakan gitu ya. Ya jangan-jangan agama itu karangan manusia gitu. Dulu saya sempat mempertanyakan seperti itu. Karena gini, ya mohon maaf bagi yang saya tidak mengajak yang untuk tidak beragama, disclaimer on ya. Karena rumah ibadah kebakaran, rumah ibadah digeruduk, rumah ibadah dihancurkan, ya kita kan tidak pernah melihat Tuhan melindungi rumah ibadahnya ketika kebakaran ya. Dibubarin paksa juga, ya ini mungkin agak sensitif ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya saya ngajak yang untuk berpikir waras gitu ya. Ya karena kalau nggak ada kejadian seperti ini, saya dulu nggak mempertanyakan ya, apakah agama itu karangan manusia atau tidak. Saya nggak pernah mempertanyakan itu. Ya ketika tidak ada kasus membubarkan ibadah paksa gitu, saya nggak mempertanyakan itu. Ya biasa aja gitu ya. Nah ketika ada kasus-kasus seperti ini, saya jadi mempertanyakan. Nah kok gitu? Ya ketika rumah ibadah dibubarkan, ya ketika ada katakanlah misalnya ini rumah ibadah kebakaran gitu, rumah ibadah apapun tuh. Kemana Tuhan saya itu? Kenapa dia tidak melindungi rumah ibadahnya? Dari situ saya mempertanyakan. Ya boleh dong mempertanyakan. Saya tidak ngajak yang tidak beragama ya. Saya masih meyakini bahwa Tuhan itu ada. Walaupun definisi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan gitu. Nggak bisa ya. Tergantung versi masing-masing gitu. Ya. Kalau misalnya kita disuruh membayangkan Tuhan ya. Coba bayangkan Tuhan. 1000 orang disuruh membayangkan Tuhan akan ada 1000 bayangan gitu. Jadi nggak bisa didefinisikan gitu. Ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menikmati. Saya kaum intelektual, rasional.